Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, kita semua boleh menikmati hari yang baru ini karena anugerah Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 berkata, "Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku." Oleh karena itu, marilah kita mengawali hari ini dengan membaca dan mendengarkan sabda firman Tuhan lewat channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike, supaya hidup kita semakin diperbaharui dan menjadi generasi-generasi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Sebelum membaca, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas hari yang baru yang boleh Tuhan anugerahkan bagi kami semua. Kami rindu untuk mengawali hari ini dengan membaca firman-Mu, supaya kami menjadi generasi-generasi yang berkualitas di hadapan Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kami, supaya kami boleh memahami dengan baik, bahkan melakukan dengan baik firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini dalam Yeremia 30 ayat 20 sampai 24. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Orang yang memerintah atas mereka akan tampil dari antara mereka sendiri, dan orang yang berkuasa atas mereka akan bangkit dari tengah-tengah mereka. Aku akan membuat dia maju dan mendekat kepadaku, sebab siapakah yang berani mempertaruhkan nyawanya untuk mendekat kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Maka kamu akan menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu. Lihatlah, angin badai Tuhan, yakni kehangatan murka, telah keluar menyambar, angin puting beliung, dan turun menimpa kepala orang-orang fasik. Murka Tuhan yang menyala-nyala itu tidak akan surut sampai ia telah melaksanakan dan mewujudkan apa yang dirancangnya dalam hatinya. Pada hari-hari yang terakhir, kamu akan mengerti hal itu. Tema renungan hari ini, pemulihan generasi. Saudara-saudara, kita semua pasti pernah merasakan situasi dalam kondisi tubuh sakit. Ketika ada dalam situasi seperti itu, satu hal yang paling diinginkan tentunya kesembuhan atau dipulihkan. Dalam kehidupan manusia, biasanya sakit digolongkan dua bagian besar, yaitu sakit jasmani dan rohani. Orang yang dalam keadaan tubuh sakit jasmani pasti akan berusaha pergi ke dokter untuk mendapatkan perawatan bahkan obat-obatan. Lalu bagaimana dengan orang yang sakit rohani? Apa yang harus dilakukan dan kepada siapa kita harus pergi supaya mendapat kesembuhan? Inilah yang kita renungkan dalam keseluruhan kitab Yesaya 30 ayat 1 sampai 24. Tapi secara khusus juga renungan hari ini ayat 20 sampai 24 yang menjelaskan bahwa Yeremia bernubuat kepada bangsa Israel dan Yehuda, itu di ayat yang keempat, bahwa mereka akan mengalami situasi sakit yang sangat menakutkan dan mengerikan. Bahkan digambarkan sakit yang tiada taranya. Bahkan secara jelas Yeremia mengatakan bahwa sakit yang mereka alami tidak ada obat. Itu di ayat 13. Dan situasi mereka seperti orang yang dilupakan oleh kekasih. Itu di ayat 14. Tapi firman Tuhan lewat Yeremia juga memberikan nubuatan pemulihan, supaya mereka jangan takut dan jangan gentar, karena Tuhan akan menyelamatkan mereka dari situasi-situasi yang mengerikan. Dalam ayat 20, nubuat firman soal keberadaan anak-anak mereka
atau gambaran soal generasi-generasi yang selanjutnya akan merasakan pemulihan. Itu di Yeremia 30 ayat 20. Anak-anak mereka akan menjadi seperti dahulu kala, dan perkumpulan mereka akan tinggal tetap di hadapanku. Aku akan menghukum semua orang yang menindas mereka. Tapi umat Tuhan juga diingatkan kembali bahwa kehangatan murka Tuhan yang digambarkan seperti angin badai dan angin puting beliung akan menimpa orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Dan hukuman tersebut tidak akan surut sampai batas waktu yang ditetapkan oleh Tuhan, yaitu mengarah pada lamanya pembuangan di Babel. Jadi, umat Yehuda akan tetap mengalami pembuangan di Babel akibat ketidaktaatan mereka kepada Tuhan. Tapi, setelah itu, janji pemulihan Tuhan akan berlaku bagi mereka. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ajaran Kristen Protestan, Tuhan digambarkan memiliki banyak sekali ciri khas yang biasa disebut dengan istilah atribut Tuhan. Salah satunya, Tuhan itu Maha Kuasa atau omnipotence. Ketika kita dalam situasi sakit, maka Tuhan dapat melakukan kuasa untuk memberikan pemulihan bagi kita. Inilah yang disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada umat Israel, bahwa mereka yang menyembah berhala tidak akan menikmati kesejahteraan, tapi kesia-siaan. Bahkan akan mengalami hukuman atau murka Tuhan yang sangat mengerikan. Maka umat Tuhan dituntun bahwa satu-satunya jalan keluar dan solusi terbaik hanya ada di dalam Tuhan. Tuhan membuat mereka berada dalam pembuangan di Babel, supaya mereka boleh dididik dan bertobat dari dosa-dosa mereka. Tapi Tuhan juga tetap menunjukkan kasih-Nya dengan memberikan nubuat bahwa mereka akan dipulihkan dari situasi-situasi yang menakutkan yang mereka alami. Ini menjadi motivasi yang luar biasa bagi kita, bahwa Tuhan sangat menginginkan kita semua hidup taat dan setia kepada-Nya, tidak berpaling kepada Allah lain. Oleh karena itu, marilah kita menjadi keluarga-keluarga Kristen yang selalu hidup di jalan yang dikehendakinya, supaya dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya, kita semua tetap hidup di jalan yang Tuhan inginkan. Atau dengan kata lain, mulai dari suami, istri, anak, cucu, cicit, kita menjadi satu bagian keluarga yang taat dan setia kepada Tuhan. Itulah harta yang paling berharga dalam kehidupan keluarga. Di akhir renungan ini ada satu kalimat yang berkata, kita semua akan menjadi generasi-generasi yang berkualitas jika kita hidup di dalam Tuhan. Karena masa depan yang cerah hanya ada di dalam tangan Tuhan. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua dalam keluarga masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, firman yang hidup, sungguh kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena di saat ini Engkau Tuhan yang boleh memberikan kesempatan, kami sudah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Dari firman ini kami boleh belajar bahwa ketika kami hidup tidak taat di hadapan Tuhan, maka kami juga akan mengalami hukuman-hukuman yang Tuhan berikan. Tetapi ketika kami hidup taat kepada Tuhan, maka kami akan menikmati hidup yang indah dan luar biasa. Kiranya firman Tuhan ini semakin memotivasi kami, semakin memperlengkapi kami semua sebagai keluarga-keluarga Kristen. Kami menjadi generasi-generasi yang berkualitas di hadapan Tuhan, yang memiliki spiritual yang baik di hadapan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu kami mohon, mampukanlah kami untuk melakukan firman ini. Di saat ini Tuhan, kami berdoa bagi kami semua
yang selalu taat dan setia mengikuti pelayanan firman lewat channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Kiranya Engkau Tuhan yang akan memberkati kami semua dalam keluarga kami masing-masing. Kami selalu yakin setiap jeri lelah kami di hadapan Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Di saat ini kami juga berdoa untuk tim multimedia Jemaat Gemim Bukit Muria Rike yang selalu setia melaksanakan pelayanan mereka. Tuhan berkati mereka bersama keluarga mereka masing-masing. Diberkati juga pelayan-pelayan khusus yang ada di Jemaat Gemim Bukit Muria Rike. Diberkati juga jemaat-jemaat yang ada di Jemaat Gemim Bukit Muria Rike, mulai kolom 1 sampai kolom 33, supaya jemaat ini dari hari ke hari semakin bertumbuh di dalam Kristus. Dan di saat ini Bapa, kami bermohon kepadamu, kiranya Engkau Tuhan yang akan menuntun kami, khususnya di hari ini, kami berada dalam penyertaan dan perlindungan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami semua. Inilah doa yang boleh kami sampaikan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua yang selalu tekun dan setia mengikuti pelayanan firman lewat channel YouTube Gemim Bukit Muria Rike. Shalom.